Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang P3K kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Cikomat Unes. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Salam ASN selalu. Kali ini saya akan membahas soal-soal tryout P3K yang ada di SIM PKB. Yuk kita simak baik-baik soal dan pembahasannya. Cekidot teman-teman. Halo teman-teman, saya akan membahas soal-soal P3K PGSD. Ini adalah soal asli tryout P3K di SIM PKB, seri Guru Belajar Kemendikbud, tryout P3K PGSD. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar gitu ya. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas adalah A, B, C, D, E. Oke, diketahui bahwa ini adalah persegi ya teman-teman. Ini sebenarnya ini persegi nih. Ini persegi ya, dan ini adalah setengah lingkaran teman-teman. Oke, untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka kita cari dulu luas daerah perseginya dulu. Persegi. Kalau persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya adalah 28 dikalikan dengan 28. 28 kali 28 itu 784 ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari yang luas tengah lingkaran nih. Luas tengah lingkaran. Ya. Kalau lingkaran itu kan rumusnya adalah pi r kuadrat gitu ya. Kalau setengah lingkaran jadinya setengah pi r kuadrat teman-teman. Setengah pi-nya 22/7 dikalikan r-nya adalah berapa? Kalau ini kan 28. R itu kan jari-jari, berarti di sini 14, sini 14 gitu ya. Menjadi dua bagian. Di 14 R kuadrat berarti 14 kali 14 gitu teman-teman. Oke, ini bisa coret nih teman-teman. 14 bagi 2 itu 7, 7 bagi 7 1 gitu. 22 dikalikan 14 itu 308 ya teman-teman. Nah, daerah yang diarsir berarti luas persegi panjang dikurangi luas tengah lingkaran. 784 dikurangi 308, hasilnya adalah 476. Ya, ini jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. 476. C teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini adalah luas daerah persegi dikurangi luas daerah setengah lingkaran. 784 dikurangi 308 itu ketemu 476 teman-teman. Lanjut ya, soal kedua nih teman-teman. Bersama Ceko Matunes. Data penjualan sepeda motor di sebuah dealer dalam 1 minggu adalah sebagai berikut. Pertama 24 unit, 32 unit, 35 unit, 28 unit, 22 unit, 36 unit, dan A unit. Rata-rata penjualan sepeda motor dalam 1 minggu tersebut adalah 30 unit per harinya. Maka nilai A adalah A34, B35, C32, D31, E33. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah, oke kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Untuk rata-rata itu ya, kita simbolkan dengan X bar gitu ya. Ini dijumlahkan semua, dibagi banyaknya data gitu. Ini 24 ditambah 32 ditambah 35 ditambah 28 ditambah 22 ditambah 36 ditambah A. Dibagi banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. 7. Untuk X barnya itu 30. Ya, 24, 32, 35, 28, 22.
36 tambah A gitu ya. Dibagi 7. 30 dikalikan dengan 7 adalah 210. Biar gampang, ini 3 ini sama ini 10, ini 10, ini berarti 117 ya teman-teman. 117 ditambah A gitu. Ini pindah ruas jadinya 210 dikurangi 107 A gitu. 210 dikurangi 117 sama dengan 33 ya teman-teman. Nah, jadi nilai A-nya adalah 33 teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Yang E. Oke, gampang ya teman-teman untuk mencari rata-rata suatu data gitu ya. X bar-nya jumlah data dibagi banyaknya data teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Pakaian yang basah setelah dijemur di bawah sinar matahari bisa menjadi kering merupakan contoh peristiwa dari A. Menyublim, B. Membeku, C. Cair, D. Menguap, E. Mengkristal. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk peristiwa ini atau soal ini adalah yang ya betul teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman. Menguap. Kenapa menguap? Air yang ada pada pakaian menguap karena panasnya sinar matahari. Kalau cair ke gas disebut menguap. Contoh saat kita memasak air, akan ada sebagian air yang menguap, teman-teman. Oke, contoh yang lainnya, kalau padat ke cair disebut mencair, contohnya adalah es yang meleleh. Kalau cair ke padat disebut membeku, contohnya air yang disimpan di lemari pembeku atau freezer. Gas ke cair disebut mengembun, contohnya adalah air embun yang ada di daun-daun di pagi hari, teman-teman. Kalau padat ke gas disebut menyublim, contohnya adalah kamper pengharum ruangan, teman-teman. Kalau gas ke padat disebut mengkristal, contohnya adalah air panas atau uap air panas yang ditempatkan di tempat beku. Oke, jawaban yang tepat untuk ini adalah yang D, teman-teman. Menguap. Oke, lanjut ya. Ini soal matematika lagi. Sebuah truk memuat 40,5. Ini tipe ya. Ini satu saja. 40,5 kuintal beras dan 27,3/4 ini juga ya tipe kuintal terigu dan 12/4 ini juga gitu ya kuintal gula pasir. Jika diketahui kapasitas angkutan truk tersebut adalah 8 ton, pernyataan yang sesuai adalah A. Truk memuat barang sesuai kapasitasnya. B. Truk masih dapat menambah muatan setengah kintal. C. Muatan truk harus dikurangi 2 kuintal agar tidak melebihi kapasitasnya. Yang D. Truk memuat barang melebihi kapasitas angkutannya. Yang E. Truk memuat barang tidak sesuai kapasitasnya. Oke teman-teman, di sini diketahui adalah 8 ton ya teman-teman, sorry. 8 ton. Untuk 1 ton itu kan 1 ton itu sama dengan 10 kuintal teman-teman. Berarti kalau 8 ton itu berarti 80 kuintal. Oke, kita jumlahkan aja. Kalau 40 kintal, 40 kintal setengah, berarti kan 40,50 kuintal gitu ya. Ditambah 27,3/4 kuintal, berarti 27,75 kuintal. Ditambah 12/4 berarti 12,25 kuintal teman-teman. Oke, kita jumlahkan. Ini 40 berarti 80,50
kuintal teman-teman. Padahal kapasitas truk itu adalah 80 kintal. Ya, ini 80 kintal. Tapi penjumlahan ini, truk ini ada 80,50 kintal. Jadi pernyataan yang sesuai untuk soal ini yang mana teman-teman? Apakah truk memuat barang sesuai kapasitasnya? Tidak ya teman-teman. Ini tidak melebihi teman-teman. Truk masih dapat menambah muatan setengah kintal. Oh enggak, malah lebih ya teman-teman. Harusnya dikurangi. Muatan truk harus dikurangi 2 kintal. Enggak ya teman-teman, harusnya setengah kintal aja. Ini salah juga. Truk memuat barang melebihi kapasitas angkutannya. Iya, karena di sini 80,50 kuintal. Padahal truk ini harus 80 kuintal. Yang ini benar teman-teman. Truk memuat barang tidak sesuai kapasitasnya. Ini juga benar, tapi menurut saya jawaban yang tepat yang ini teman-teman. Truk memuat barang melebihi kapasitas angkutannya. Jadi teman-teman, oke, paham ya? Kita bahas soal berikutnya teman-teman. Di bawah ini yang bukan fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah. Oke, kita garis bawahi, di sini adalah bukan fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ya teman-teman. A. Mengapresiasikan cita-cita nasional dan membuat keputusan yang cerdas. B. Mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. C. Wahana membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara. D. Menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan negara Indonesia. E. Membuat generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang iya teman-teman, benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Yang bukan ya, menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan negara Indonesia. Fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yang pertama, mengapresiasi cita-cita nasional dan membuat keputusan yang cerdas. Yang kedua, mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi dan masyarakat serta negara. Yang ketiga, wahana membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara. Yang keempat, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional dan tujuan negara. Oke teman-teman, untuk fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar ada 4 ya teman-teman. Oke, berarti jawaban yang bukan adalah menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan negara Indonesia. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 9X ditambah 10 sama dengan 0, maka nilai dari 2X1 dikurangi 3X2 dalam kurung kuadrat ya, pangkat 2 atau kuadrat adalah A1, B2, C11 per 22, D0, E11 per 44. Oke, ini pelajaran SMP ya kalau nggak salah. Kalau nggak SMP, SMA. Oke, kita jawab aja teman-teman. 2x kuadrat min 9x ditambah 10 sama dengan 0 teman-teman. Oke, kalikan aja ujung dengan ujungnya kalau mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Ini kalikan. 2 dikalikan 10 hasilnya adalah 20. Berapa kali berapa biar hasilnya 20? Itu 1 dikalikan 20 hasilnya 20. Ada lagi 2 kali 10 terus 4 kali 5. Ada lagi nggak? Ada, yaitu min 1 dikalikan min 20. Min 2 dikalikan dengan min 10. Min 4
dikalikan dengan min 5. Ini kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Ya, kita pengennya adalah hasilnya min 9 nih, teman-teman. Pengennya ini min 9. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 21, kalau yang ini 12, kalau yang ini hasilnya 9, kalau yang ini min 21 ya teman-teman. Kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah min 12, kalau ini dijumlahkan hasilnya min 9. Oke, sekarang cari akarnya. Kalau di sininya 2x ya, 2x. Kalau 2x berarti kita tulis aja 2x. Kita pakainya yang ini teman-teman. Pakainya yang ini. Min 4, min 4, min 5 ya teman-teman. Min 4, 2x min 4. Yang satunya 2x min 5. Jadikan sama dengan 0. Yang ini 2x min 4 sama dengan 0. Yang satunya 2x min 5 sama dengan 0. Nih 2x sama dengan min 4, pindah ruas jadinya 4, x sama dengan 2. Kalau yang ini 2x sama dengan 5 ya, x sama dengan 5 per 2. Nah, ini adalah akar-akarnya, 2 dan 5 per 2. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika 2x 1 dikurangi 3x2 pangkatkan 2, hasilnya berapa gitu ya. Oke, kita pakai, kalau ada 2, kita ambilnya yang 2 aja, yang ini. Ya, 2 biar bisa dibagi. 5 per 2 dikurangi 3 dikalikan dengan 2 dipangkatkan 2. Ini bisa coret aja teman-teman. 2 sama 2, 1 ya. Sama dengan ini 5, ya 3 dikurangi 2 adalah 6. Berarti 5 dikurangi 6 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? Min 1 ya. Min 1 dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? Ya, kalau min dipangkatkan 2 hasilnya adalah positif. Jadi 1 ya teman-teman. Min 1 pangkatkan 2 hasilnya 1. Oke, ada jawabannya enggak? A, B, C, D, E? Iya, ada jawabannya, yaitu yang A ya teman-teman. Oke, adalah 1. Oke teman-teman, mudeng ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya ya teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut, kecuali A. Dalam Undang-Undang Dasar diatur tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan. B. Ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. C. Negara Indonesia ialah berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. D. Keduanya saling melekat melangsungkan kehidupan negara. E. Dalam Undang-Undang Dasar meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Oke, kita garis bawahi teman-teman. Ya ini kecuali teman-teman. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup berbagai segi yang kecuali teman-teman. Jawabannya adalah yang iya, jawaban yang tepat adalah yang D. Keduanya saling melekat melangsungkan kehidupan negara. Ini kecuali ya teman-teman. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental yang kemudian dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berbentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
meliputi sebagai berikut. 1. Dalam Undang-Undang Dasar diatur tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan. Yang kedua, ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. Yang ketiga, negara Indonesia ialah berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. Yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Jadi, yang kecuali adalah keduanya saling melekat melangsungkan kehidupan negara. Yang D, teman-teman. Kita bahas soal berikutnya. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut adalah A, B, C, D, E. Ini soal fisika ya teman-teman. Oke, kita ketahui dulu massanya adalah 500 kg. Kecepatannya adalah 25 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi kinetik, teman-teman. Oke, kalau energi kinetik, kita singkat EK gitu ya. Itu rumusnya adalah setengah massa dikali kecepatan pangkat 2, teman-teman. Nanti setengah dikalikan 500 dikalikan 25 pangkat 2. Ini kalau dihitung 1506,250 joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Bebek nih. Oke, kalau energi kinetik rumusnya adalah setengah kalikan dengan M dikalikan dengan V kuadrat, teman-teman. Ini ya. Kita simpan dulu, kita kotaki. Oke, teman-teman. Kita bahas soal berikutnya, teman-teman. Persamaan garis yang melalui titik koordinatnya min 4,3 dan 1,-3 adalah A, B, C, D, E. Oh, ini dicari persamaan garisnya. Oke, kalau dua buah titik koordinat, rumusnya adalah Y min Y1 dibagi X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 gitu ya. Ini X1 Y1, X2 Y2. Y1-nya adalah 3 dibagi X min X1 yaitu min 4. Y2-nya adalah min 3. Min 3 dikurangi 3 dibagi X2. X2-nya 1 ya. 1 dikurangi X1-nya adalah min 4. Y min 3. X plus 4 sama dengan ini min 6. Ini 5 ya teman-teman. Oke, kita kalikan silang. Ini kali sini, ini kali ini ya teman-teman. 5Y ditambah 15. Ini min 6X min 24. Oke, ini pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kiri ya teman-teman. Jadinya 6X ditambah 5Y. Ini pengennya di sebelah kanan. Oke. Kita sebelah kanan. Oke, teman-teman. Saya salah ngitung. Ini 5Y dikurangi 15 ya. Harusnya ini. Oke, kita hapus. Oke, harusnya min 15. Oke, min 24 ditambah, ini pindah ruas ke kanan, jadi plus 15 ya teman-teman. Ini 6X plus 5Y, min 24 ditambah 15 adalah min 9.
Oke, ini jawabannya. 6x plus 5y sama dengan min 9. 6x 6x plus 5y. Oke, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Dodol. Dodol, teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya, teman-teman. Berikut ini yang bukan peran Indonesia di ASEAN dalam kerjasama bidang sosiokultural adalah A. Perjanjian ekstradisi antar negara. B. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. C. Mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara yang terkena bencana. D. Program pertukaran pelajar. E. Ikut serta dalam ASEAN Film Festival. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang untuk yang sosiokultural ya, dalam bidang sosiokultural. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah A. Perjanjian ekstradisi antar negara. Untuk kerjasama bidang sosiokultural Indonesia di ASEAN atau Asia Tenggara, yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Ya, yang ini yang bukan ya teman-teman. Berikut ini yang bukan teman-teman. Bukan. Yang kedua, mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara yang terkena bencana. Yang ketiga, program pertukaran pelajar. Yang keempat, ikut serta dalam ASEAN Film Festival. Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian di mana tersangka kejahatan dikembalikan ke negara asal dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini bidang politik, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk yang bukan peran Indonesia di ASEAN dalam kerjasama di bidang sosiokultural adalah yang A, teman-teman. Kalau yang A ini adalah di bidang politik, teman-teman. Perjanjian ekstradisi adalah perjanjian di mana tersangka kejahatan dikembalikan ke negara asal dan diproses sesuai hukum yang berlaku, teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya, teman-teman. Berikut data badan siswa 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, 165. Median dari data tersebut adalah median. Oke, untuk mencari median, kita urutkan datanya terlebih dahulu nih teman-teman. 160, oke kita coret gitu ya. 160, lanjut lagi ke 165, kita coret ini. 165, 167, kita coret, udah ini. Lanjut 169, 169, lanjut lagi 170, ini lanjut lagi, ada lagi nggak? 171, lanjut lagi 172, oke, lanjut lagi 173, lanjut lagi 175, lagi 180. Kalau median itu nilai tengah ya teman-teman. Kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau min itu rata-rata. Oke, kalau median kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Itu. Datanya ada berapa nih teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nilai tengahnya yaitu ke kiri 5, ke kanan 5. Itu dibagi gitu ya. Tengah-tengahnya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ke kiri 5, ke kanan 5. Berarti kita bagi 2 gitu ya. Tengah-tengahnya kan ini nih. Tengah-tengahnya ini. Berarti 2 yang ini, 2 angka yang ini kita bagi 2. 170 ditambah 171. Yaitu 241 dibagi 2. Hasilnya berapa? 170,5 teman-teman.
Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Cendol ya, teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya, teman-teman. Politik luar negeri adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu dalam mengadakan hubungannya dengan negara-negara lain atau dalam pergaulan internasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dari Dr. Andes Muhammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia, kecuali A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. B. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari negara luar. C. Meningkatkan ekspor barang-barang Indonesia ke negara luar. D. Meningkatkan perdamaian internasional. E. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini, tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dari Dr. Andes Muhammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, kecuali teman-teman. Kecuali adalah yang jawaban yang tepat adalah yang C. Meningkatkan ekspor barang-barang Indonesia keluar. Ini yang kecuali ya, teman-teman. Tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dari Dr. Andes Muhammad Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar Negeri adalah yang pertama, yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila. Oke, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Ini yang bukan. Oke, kita bahas soal berikutnya. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerjanya sebanyak 25 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerjaan tambahan yang diperlukan adalah A. 12 orang, B. 9 orang, C. 6 orang, D. 3 orang, E. 1 orang. Oke, kita bahas ya teman-teman. Menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Oke, untuk awalnya itu 30 hari memerlukan 15 orang ya teman-teman. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti sudah dilaksanakan 6 hari ya. Ini 30 hari dikurangi 6 hari, jadinya berapa? 24 hari. Nah, 24 hari ini tetap butuhnya adalah 15 orang ya. 15 orang. Tapi proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Karena berhenti selama 4 hari, otomatis 24 harinya kepotong 4 hari, jadi berapa? Jadi 20 hari. Nah, di sini pekerja tambahan yang diperlukan, berarti berapa ya? Selama 20 hari ini, kita perlu orang berapa ini? Ini kita semuanya X gitu ya. Dari sini kelihatan bahwa 20 sama 24 berarti dia semakin ke atas, semakin besar. Kalau butuh orang, berarti di sini harus lebih banyak daripada 15. Jadi ini lebih banyaknya ke bawah.
Kalau kayak gini, ini namanya perbandingan terbalik, teman-teman. Ini 24 per 20 sama dengan, karena perbandingan terbalik, ini dibalik. X dibagi 15. X-nya sama dengan 24 dikalikan dengan 15 dibagi 20. Oke, ini bagi 5, ini bagi 5. Ini 3, ini 4, ini 6. 6 kali 3, 18. Oke, yang ini ditanyakan adalah pekerja tambahan yang diperlukan. Ini kan 15 ya, teman-teman. Jadi tambahnya berapa? 18 dikurangi 15 orang. Jadinya 3 orang. Kita perlu tambahan 3 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Dodol. Oke, lanjut ya. Gerhana matahari total terjadi pada saat A. Bulan baru, di mana penumbra bulan menutupi permukaan bumi. B. Bulan purnama, di mana umbra bulan menutupi bumi. C. Bulan baru, di mana umbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. D. Bulan purnama, di mana penumbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. E. Bulan purnama atau bulan baru ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari sebaris. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawabannya adalah yang C, teman-teman. Gerhana matahari akan terjadi pada saat bulan mati atau bulan baru. Pada saat itu, bulan dalam posisi konjungsi atau siang hari, dan terdapat di sekitar simpulan atau tepat pada simpul. Pada saat itulah, bayangan bulan menutupi sebagian permukaan bumi yang kebetulan siang hari. Jika yang menutupi permukaan bumi itu bayangan inti bulan atau umbra bulan, maka daerah yang tertutup akan menjadi gelap untuk beberapa menit, sekitar 6-7 menit. Daerah itu dikatakan mengalami gerhana matahari total atau sempurna. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Bulan baru di mana umbra bulan menutupi sebagian permukaan bumi. Oke, kita bahas soal berikutnya. Penyebab planet-planet di tata surya berputar pada porosnya adalah A. Adanya gravitasi pada planet. B. Akibat revolusi planet terhadap matahari. C. Sisa momentum gerakan pembentukan tata surya. D. Planet memiliki orbitnya masing-masing. E. Perbedaan jarak planet ke pusat tata surya. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang tepat adalah yang C. Terjadinya rotasi planet karena sisa momentum gerakan yang dihasilkan solar nebula. Solar nebula adalah suatu tempat di mana semua planet dan matahari terbentuk di dalamnya. Terjadinya rotasi atau perputaran planet pada porosnya tidak lepas dari asal-muasal terjadinya benda-benda langit atau tata surya. Sebagian besar teori pembentukan tata surya selalu disertai gerakan memutar-mutar sehingga lama-kelamaan akan mengumpal dan terbentuklah benda padat. Putaran-putaran itulah yang selalu berlaku di benda-benda langit yang pada akhirnya disebut dengan rotasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, sisa momentum gerakan pembentukan tata surya. C ya teman-teman, cendol. Oke teman-teman,